Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan materi kuliah mikrobiologi nutrisi. Pada kali ini kita akan mendiskusikan tentang peran mikroba dalam degradasi lipid di dalam rumen. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran dari materi ini adalah mahasiswa nanti mampu menjelaskan proses hidrolisis lemak, biohidrogenasi asam lemak tidak jenuh, dan biosintesis lemak oleh mikroba. Yang menjadi pokok bahasan diskusi kita yang pertama adalah lemak pakan dan hidrolisisnya, kemudian biohidrogenasi lemak dalam rumen, kemudian yang ketiga transformasi bentuk lemak, yang keempat pengaruh lemak pada fermentasi rumen, dan yang kelima, komposisi dan biosintesis lemak mikroba. Baik, kita tengok kembali komposisi lemak pada pakan. Lemak ini merupakan segala sesuatu yang larut dalam eter. Jadi kalau kita perhatikan komposisi dari eter ekstrak dari hijauan, ini terdiri dari beberapa komponen. Ya, jadi hijauan ini eter ekstrak ini sekitar 5,3% bahan kering. Nah, kemudian asam lemaknya sendiri ini sekitar 43% dari BK. Kemudian yang bukan asam lemak itu ada wax 17%, klorofil 4%, galaktosa 8%, dan komponen lain 10%. Jadi kalau kita bicara lemak, suatu pakan, ini ada komponen asam lemak dan juga ada komponen bukan asam lemak. Ya, jadi tidak 100% itu merupakan asam lemak. Nah, lemak sejati dari eter ekstrak ini bervariasi antar beberapa jenis bahan pakan. Seperti misalnya pada hijauan, ini sekitar kurang dari 50%. Itu pun bentuknya berupa glikolipid atau fosfolipid atau galaktolipid. Sedangkan kalau pada biji-bijian atau konsentrat, ini lemak sejati itu sekitar 65-80% dalam bentuk trigliserida. Kemudian pada minyak, minyak dari biji-bijian seperti biji kapas, biji kedelai, dan sebagainya, ini mengandung lemak sejati lebih tinggi, yaitu sekitar 90%. Nah, jenis-jenis lemak ini ada monogliserida, kemudian digliserida, dan trigliserida. Ini biasanya terdapat dalam konsentrat. Sedangkan kalau bentuknya berupa glikolipid, ya, ini bisa mono dan digalaktosil digliserida. Ada juga yang bentuknya fosfolipid, ya, seperti fosfatidilkolin, fosfatidilgliserol, dan fosfatidil etanol amin. Kemudian ada juga yang bentuknya sulfolipid, ini seperti sulfokuinofosil digliserida. Nah, kita ingat kembali bagaimana struktur dari trigliserida. Jadi trigliserida ini terdiri atas kerangka backbone itu gliserol, kemudian ada 3 asam lemak yang diikat dengan ikatan ester. Ini merupakan lipid utama pada konsentrat, ya, juga lipid utama yang disimpan di jaringan hewan. Nah, jenis asam lemak yang ada di dalam trigliserida ini sangat bervariasi, ya. Ini struktur umum dari asam lemak, ya. Jadi adik-adik bisa perhatikan ada satu molekul gliserol ini mengikat 3 asam lemak, yaitu R1, R2, dan R3. Jenis asam lemak R1, R2, dan R3 ini bisa sama atau juga bisa berbeda. Ya, nanti tergantung asal lemak tersebut. Nah, kemudian ini contoh galaktolipid.
Ya, kalau ini kita lihat berbeda. Kalau galaktolipid ini memang gliserol ini sebagai kerangka atau backbone, tetapi asam lemaknya ini ada dua. Nah, yang satu lagi mengikat galaktosa. Ya, ada dua galaktosa yang diikat. Itu makanya disebut galaktolipid. Ya, ini lipid utama pada hijauan dan kaya akan asam linolenat. Ya, 18,3 ini artinya karbonnya ada 18, 3 itu 3 ikatan rangkap. Ini contoh fosfolipid ya. Jadi kalau tadi galaktolipid yang diikat adalah galaktosa, kalau fosfolipid satu tangan itu mengikat gugus fosfat. Ya, jadi kerangka atau backbone gliserol ini mengikat 2 asam lemak dan 1 gugus fosfat. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang proses degradasi lipid, ini kita perlu ingat kembali ya nomenklatur dan struktur suatu senyawa. Ada senyawa yang sifatnya cis, kemudian ada senyawa yang sifatnya trans ya pada lemak. Kalau cis ini karbon yang berdekatan itu mengikat hidrogen dengan arah yang sama. Itu disebutnya cis. Sedangkan trans itu karbon yang berdekatan ini mengikat hidrogen pada arah yang berlawanan atau berseberangan. Ini makanya disebut trans. Nah, kemudian nanti juga ada istilah non-conjugated, kemudian juga ada istilah conjugated. Ya. Jadi yang disebut non-conjugated ini ada 2 ikatan rangkap tetapi tidak pada karbon yang berurutan. Nah, sedangkan conjugated ini ada 2 ikatan rangkap ini pada 2 karbon yang berurutan. Itu disebut conjugated. Ya, mungkin adik-adik pernah mendengar istilah CLA atau conjugated linoleic acid. Artinya asam linoleat itu ikatan rangkapnya ada 2 ya. Nah, kemudian posisi ikatan rangkap itu pada 2 karbon yang berurutan. Makanya disebut conjugated linoleic acid. Ya, yang sekarang ini juga disebut-sebut sebagai senyawa yang fungsional untuk kesehatan tubuh. Nah, kalau kita perhatikan komposisi asam lemak pada hijauan ini didominasi oleh asam lemak tidak jenuh ya. Jadi hijauan 16,0 ini artinya asam talmitat, kemudian 18,0 ini asam stearat, kemudian sama-sama 18 tapi ini ada 1 ikatan rangkap yaitu asam oleat, proporsinya 13% pada hijauan. Kemudian 18,2 yaitu asam linoleat dengan 2 ikatan rangkap ini 20-25%. Kemudian asam linolenat dengan ikatan rangkapnya ada 3 ini sekitar 30-39%. Nah, begitu juga pada konsentrat ya. Ini kalau adik perhatikan juga lebih banyak didominasi oleh asam lemak tidak jenuh. Dengan proporsi paling tinggi itu di linoleat. Namun, ketika itu kita cek ke dalam rumen setelah dikonsumsi oleh ternak ruminan, posisi di rumen itu berubah. Jadi asam lemak yang ada di rumen ini lebih didominasi oleh asam lemak yang jenuh, baik 16,0 maupun 18,0. Ini kan mengindikasikan terjadi perubahan yang besar-besaran di dalam rumen. Karena awalnya ternak itu mengkonsumsi pakan baik hijauan maupun konsentrat itu tinggi asam lemak yang tidak jenuh. Tetapi ketika sudah sampai rumen itu yang lebih tinggi adalah asam lemak yang jenuh. Berarti ada proses yang terjadi di rumen yang menjenuhkan dari asam lemak tidak jenuh dari pakan ini menjadi jenuh. Nah, ini yang akan kita pelajari apa yang terjadi di rumen terkait dengan degradasi lipid. Nah, kalau proses metabolisme lemak
Ya, jadi metabolisme itu levelnya sudah di sel. Ya, jadi kalau ternak monogastrik, ya, ini biasanya nanti setelah penyerapan di usus halus kemudian masuk ke dalam sel. Nah, kemudian kalau pada ternak ruminan, ya, ini ada peran mikroba rumen di dalam proses lipolisis, biohidrogenasi, dan juga biosintesis. Nah, namun pada ruminan, asam lemak di rumen dan pasca rumen ini berbeda dengan asam lemak yang ada di pakan. Sekarang kita akan diskusikan apa itu lipolisis atau hidrolisis. Ya. Jadi, lemak tadi yang dikonsumsi atau yang ada di dalam pakan, ya, baik dari hijauan maupun konsentrat, setelah masuk ke dalam rumen, ini akan mengalami proses hidrolisis atau lebih tepatnya lipolisis. Lipo artinya lemak, lisis artinya pelepasan, ya, atau degradasi. Nah, ini dilakukan oleh bakteri, yaitu anaerofit hidrolipolitika yang utama, ya, dan juga ada protozoa yang juga terlibat dalam proses lipolisis, yaitu Entodymium caudatum. Tetapi fungi ini tidak melakukan lipolisis karena fungi tidak mempunyai enzim lipase. Nah, bakteri maupun protozoa tadi, ya, di dalam melakukan lipolisis ini dengan menghasilkan enzim lipase ekstraseluler di dalam rumen. Nah, enzim lipase tadi ini yang melakukan pemutusan ikatan ester antara gliserol dengan asam lemak. Jadi lipase ini memutus digliserida terlebih dahulu, baru trigliserida, tapi tidak menyerang fosfolipid dan galaktolipid. Nah, ini adalah bagan proses lipolisis, ya. Jadi lemak yang asalnya dari tanaman misalnya ini dalam kondisi terikat antara gliserol dengan 3 asam lemak. Nah, kemudian ketika sampai di rumen, ya, ini oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh mikroba rumen ini akan melepas ikatan antara gliserol menjadi 3 asam lemak bebas atau free fatty acid. Ya, jadi proses lipolisis ini adalah proses pemecahan lemak menjadi gliserol dan 3 asam lemak bebas. Disebutnya asam lemak bebas karena tadi tidak terikat, tidak seperti pada lemak. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya setelah proses lipolisis ini adalah proses biohidrogenasi. Proses biohidrogenasi ini ada 2 tahap, ya. Jadi ada isomerisasi, jadi tadi perubahan dari cis menjadi trans, ya, dan kemudian hidrogenasi. Biohidrogenasi ini dilakukan oleh bakteri rumen, terutama Butyri vibrio solvens, dan hanya sedikit oleh protozoa. Nah, biohidrogenasi ini juga terjadi, ya, di bakteri tikus, mencit, dan juga manusia, tapi tidak terlalu tinggi aktivitasnya, ya, jadi sangat rendah. Nah, kemudian di dalam mikroba rumen sendiri juga terjadi pengelompokan bakteri yang melakukan biohidrogenasi, yaitu ada grup A dan grup B. Bakteri grup A ini lebih banyak melakukan biohidrogenasi pada asam linoleat dan linolenat, ya. Di situ menghidrogenasi octadecenoic acid. Sedangkan grup B ini hidrogenasinya ini jauh lebih luas cakupannya, ya. Apa itu biohidrogenasi? Jadi prinsipnya biohidrogenasi adalah penurunan ikatan rangkap. Jadi yang awalnya misalnya ikatan rangkapnya ada 1, ini menjadi 0, berarti menjadi asam lemak jenuh. Jadi hasilnya itu adalah asam lemak jenuh, ya, dengan hidrogen karena tidak ada lagi ikatan rangkapnya, ya. Jadi yang awalnya unsaturated, ya, atau tidak jenuh di mana ada ikatan rangkap, karena adanya proses hidrogenasi ini menjadi saturated, ya, ikatan rangkapnya sudah tidak ada lagi.
Baik, kita akan diskusikan. Yang pertama, tahapan dari biohidrogenasi adalah isomerisasi. Namanya juga isomer. Isomer itu berarti secara struktur tidak berubah. Ya. Nah, isomer ya ini yang pada proses biohidrogenasi ini merubah dari yang awalnya orientasinya cis ini dirubah menjadi trans. Jadi ini dilakukan oleh bakterial isomerasis. Ya, jadi proses isomerisasi itu perubahan dari bentuk cis menjadi trans. Ini merupakan langkah awal biohidrogenasi. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua baru dilakukan biohidrogenasi. Jadi tadi ikatan rangkap pada asam lemak tidak jenuh yang orientasinya sudah trans, ini ikatan rangkapnya akan dilepas ya dengan ditambah 2H atau 2 hidrogen, karena karbonnya ini akan masing-masing mengikat setiap karbon ini 2 hidrogen ya menjadi saturated. Nah, hasilnya adalah menjadi asam lemak yang jenuh. Nah, ini proses hidrogenasi ya. Jadi kalau kita perhatikan di rumen ya, karena adanya proses biohidrogenasi yang tadi awalnya asam lemak itu tidak jenuh ya, kemudian dirubah menjadi asam lemak yang jenuh, di mana tadi tahapannya ada proses isomerasi terlebih dahulu dari yang orientasinya cis menjadi trans, kemudian ikatan rangkapnya ini akan dilepas dengan menambahkan hidrogen. Ya, setiap satu ikatan rangkap ada 2 hidrogen yang digunakan. Nah, ini adalah pathway ya atau jalur proses biohidrogenasi dari asam linoleat dan linolenat. Ya, tadi seperti sudah kami informasikan bahwa asam linoleat ini mempunyai 2 ikatan rangkap, makanya kodenya adalah C18-2. Nah, di situ awalnya orientasinya pada asam linoleat ini adalah cis. Jadi ada 2 ikatan rangkap, yaitu di cis 9 dan cis 12. Nah, kemudian oleh bakteri, tadi bakteri grup A, yang cis 12 ini akan dirubah terlebih dahulu menjadi trans 11. Jadi ini namanya proses isomerisasi. Ya, jadi cis 9 trans 11. Jadi kalau bakteri akan melakukan biohidrogenasi, kalau ada 2 ikatan rangkap, maka salah satu dulu yang diselesaikan. Ya, jadi dimulai dari trans 11 dulu. Jadi yang awalnya tadi cis 12 ini menjadi trans 11. Masih tetap C18-2. Nah, kemudian tadi dari cis 9 trans 11 tadi akan dijenuhkan. Ya, salah satu ini oleh bakteri grup A ini menjadi trans 11-18-1. Ya, jadi ikatan rangkapnya ini sudah berkurang. Yang tadinya 18-2 ini menjadi 18-1 atau disebut juga dengan fascinic acid. Ya. Atau kita juga sering mengenal sebagai oleic acid. Nah, kemudian oleh bakteri grup B ini dilanjutkan, dijenuhkan kembali. Ya, dari yang tadinya 18-1 ini menjadi 18-0. Tentunya mengalami proses biohidrogenasi oleh bakteri grup B. Nah, sekarang kita lihat pada asam linolenat dengan 3 ikatan rangkap, yaitu di cis 9, cis 12, dan cis 15. Nah, pada asam linolenat ini mengalami proses yang lebih panjang karena ada 3 ikatan rangkap. Ya, dari awalnya asam linolenat awal, ya ini oleh bakteri grup A dan B, ini akan dilakukan isomerisasi terlebih dahulu, ya, yaitu dari cis 12 menjadi trans 11. Tapi masih tetap 18-3. Ya, jadi strukturnya menjadi cis 9, trans 11, cis 15, 18-3. Nah, kemudian akan dilanjutkan kembali, dijenuhkan menjadi trans 11, cis 15, 18-2.
Nah, dari sini ini akan mengalami dua jalur yang berbeda. Oleh bakteri grup A, ini akan sama dikonversi menjadi trans 11 18 1 atau fascinic acid. Yang nantinya oleh bakteri grup B akan dijenuhkan menjadi 18 0 atau asam stearat. Nah, sedangkan jalur yang lain ini oleh bakteri grup B ini akan dirubah menjadi trans 15 cis 15 18 1. Dan pada struktur ini akan stabil di 18 1, tidak dijenuhkan kembali. Ya, jadi ini gambaran jalur atau proses biohidrogenasi asam linoleat dan linolenat yang ada di rumen. Selain mengalami proses biohidrogenasi di rumen, ini juga ada proses lain, yaitu transformasi lemak lain. Ya, jadi ini juga dilakukan oleh mikroba rumen, yaitu perubahan dari satu jenis asam lemak menjadi asam lemak yang lain. Sebagai contoh, Selenomonas ruminantium dan juga Enterococcus faecalis ini merubah dari yang tadinya oleic acid ini dirubah menjadi hydroxystearic acid. Kemudian juga ini contoh yang lain, Fusosilus babrahamensis ini merubah yang tadinya oleic acid ini menjadi stearic acid. Nah, ini juga yang mengakibatkan adanya perbedaan komposisi asam lemak dari pakan dengan komposisi asam lemak yang ada di rumen. Nah, kalau kita perhatikan, bagian ini menunjukkan adanya proses metabolisme lipid di rumen. Ya, jadi pakan tadi bisa hijauan atau konsentrat. Hijauan tadi biasanya didominasi oleh galaktolipid, sedangkan konsentrat ini didominasi oleh trigliserida. Nah, setelah masuk ke dalam rumen, tadi terdapat proses hidrolisis. Jadi kalau yang forage ini akan lepas galaktosa, kemudian juga ada free fatty acid. Nah, kemudian kalau yang konsentrat ini trigliserida ini akan lepas sebagai gliserol dan juga free fatty acid. Ya, jadi free fatty acid ini bisa akumulasi dari asam lemak yang ada di hijauan maupun asam lemak yang ada di konsentrat. Nah, gliserol dan galaktosa ini akan dijadikan atau difermentasi oleh mikroba rumen menjadi VFA yang bisa digunakan sebagai sumber energi. VFA nanti akan diserap melalui villi-villi rumen. Nah, sedangkan asam lemak bebas tadi yang sifatnya unsaturated ini akan dijenuhkan menjadi saturated fatty acid menjadi C18-0 atau 16-0. Dan asam lemak jenuh inilah yang akan diserap melalui usus halus. Itulah yang menyebabkan mengapa daging ruminan ini didominasi oleh asam lemak jenuh. Walaupun pakan yang dikonsumsi tadinya kaya akan asam lemak yang tidak jenuh. Karena adanya proses ini, biohidrogenasi oleh mikroba rumen. Pertanyaannya adalah, mengapa bakteri melakukan biohidrogenasi? Karena itu kan merugikan buat kita atau peternak yang melihara, karena daging sapi atau daging domba, daging ruminan itu menjadi tinggi akan asam lemak jenuh yang menyebabkan masyarakat itu agak enggan mengkonsumsi daging merah istilahnya atau daging ruminan karena tinggi akan asam lemak jenuh. Ya. Nah, ternyata biohidrogenasi ini memang masih banyak yang belum terjawab. Mengapa bakteri melakukan itu? Ada beberapa teori-teori, ya. Jadi yang masih membahas mengapa bakteri ini melakukan biohidrogenasi. Jadi peran biohidrogenasi terhadap fisiologi bakteri yang melakukannya dan nilai ekonomisnya bagi rumen secara keseluruhan. Ya. Nah, namun ada juga yang menyatakan bahwa biohidrogenasi ini merupakan salah satu keuntungannya itu dapat mengurangi metan. Mengapa? Karena tadi
hidrogen yang ada di dalam rumen ini digunakan untuk melakukan proses biohidrogenasi. Adik-adik tentunya sudah tahu bahwa hidrogen di rumen ini nanti akan digunakan oleh bakteri metanogen dirubah menjadi metan. Nah, ketika ada proses biohidrogenasi, hidrogen yang ada di dalam rumen terlebih dahulu digunakan untuk proses biohidrogenasi, ya, sehingga tidak terkonversi menjadi metan. Nah, kemudian yang berikutnya, biohidrogenasi ini juga salah satu mekanisme bakteri untuk mendetoksifikasi asam lemak. Karena PUFA atau polyunsaturated fatty acid atau asam lemak tidak jenuh, ini sangat toksik untuk bakteri rumen. Sehingga bakteri rumen ini harus melakukan survival atau pertahanan diri supaya tidak toksik oleh adanya asam lemak tidak jenuh. Sehingga dilakukanlah proses biohidrogenasi. Nah, tadi sudah kita lihat ada kelompok yang berbeda, kelompok bakteri yang berbeda itu melakukan proses biohidrogenasi pada tahap yang berbeda. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi biohidrogenasi. Yang pertama adalah konsentrasi asam lemak substrat. Ya, jadi ini bentuknya bisa asam lemak bebas, trigliserida, amida, ester, atau garam kalsium yang tidak larut. Kemudian yang kedua, hidrogenasi ini juga memerlukan gugus karboksil bebas. Bentuk ester, garam, amida ini harus diionisasi atau dihidrolisis terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, ini adalah partikel pakan. Jadi partikel pakan ini berkompetisi di dalam mengikat lemak. Nah, ada beberapa pengaruh lemak pada fermentasi rumen. Jadi hati-hati nanti kalau kita ingin memformulasi pakan ruminansia dan ingin menambahkan sumber lemak, misalnya minyak dan sebagainya. Karena lemak pada ternak ruminan ini bisa mempengaruhi fermentasi karbohidrat, sintesis sel mikroba, deaminasi protein, dan site of digestion, sisi aktif untuk degradasi. Ya, jadi lemak pakan kalau pada ternak ruminan mempunyai sifat atau dampak yang kurang baik. Ya, jadi lemak ini sifatnya dia menyelimuti mikroba. Mikroba itu seperti di-trap di dalam fraksi lemak, sehingga akan menghambat penampalan bakteri pada serat pakan. Akibatnya adalah pakan tersebut tidak bisa didegradasi oleh bakteri karena bakterinya sudah terjebak di dalam fraksi lemak. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya nanti kalau degradasi terganggu, ya produksi VFA ini juga menjadi terganggu. Nah, selain itu, asam lemak tidak jenuh ini juga mengganggu permeabilitas sel. Ya, jadi ini juga mengakibatkan proses pencernaan dan juga fermentasi di rumen ini juga menjadi terganggu. Nah, dalam hal ini sebenarnya bisa dicegah dengan pemberian lemak dalam bentuk garam atau amida. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan lemak sampai 10% ini sudah menyebabkan penurunan pencernaan karbohidrat ini sampai 50%. Kemudian juga dampaknya menurunkan produksi VFA, menurunkan rasio asetat propionat, dan juga menurunkan deaminasi protein. Ini pengaruh lemak pada proses fermentasi rumen. Sehingga adik-adik nanti harus berhati-hati kalau ingin menambahkan lemak pada pakan. Ya, jadi karena tadi mempunyai dampak kepada proses degradasi dan fermentasi di rumen. Baik, sekarang kita diskusikan tentang biosintesis lemak mikroba. Jadi mikroba ini juga melakukan biosintesis lemak. Ya. Jadi lemak sel mikroba ini dibentuk melalui dua jalur. Yang pertama adalah sintesis de novo, yang kedua inkorporasi langsung dari pakan. Ya, jadi sebagai prekursor. Nah, kemudian untuk
asam lemak sendiri, asam lemak bercabang pada jaringan dan juga susu, ini berasal dari lemak bakteri rumen. Jadi itu kontribusi asam lemak ya dari lemak bakteri. Nah, kemudian asam lemak ini dibuat dengan elongasi prekursor yang berasal dari metabolisme asam amino bercabang. Itu cara bakteri mensintesis lemak. Jadi asam-asam lemak ini dibuat dengan elongasi atau perpanjangan. Nah, asalnya untuk memperpanjang rantai karbon, ini diperoleh dari metabolisme asam amino yang bercabang. Kemudian media ini juga ditambah asam lemak bercabang dan juga lurus yang diinkorporasi menjadi asam lemak rantai panjang dan juga aldehid. Ya, jadi itu cara mikroba untuk mensintesis lemak. Nah, asam lemak rantai panjang ini juga bisa disintesis dari asetat dan juga glukosa. Protozoa dan fungi ini juga melakukan sintesis de novo dan juga melalui inkorporasi untuk biosintesis lemak. Nah, untuk lemak kompleks ya, ini fosfolipid, contohnya fosfatidilkolin dan juga fosfatidil etanolamin. Ya. Jadi bakteri, protozoa dan fungi ini terbukti bisa mensintesis lemak kompleks. Nah, itu dibentuk dari VFA lurus yang diperpanjang dan diinkorporasi dengan fosfolipid. Jadi mikroba ini bisa mensintesis lemak dalam arti trigliserida, bisa juga mensintesis lemak kompleks. Nah, kalau kita perhatikan komposisi dari lemak mikroba, ya, ini lemak bakteri ini sekitar 99% dari bahan kering bakteri. Nah, ini terdiri atas fosfolipid 39%, lemak netral 38%, volatile fatty acid 20% dan lain-lain ini 10%. Ini kontribusi lemak dari bakteri. Nah, bakteri ini mengandung asam lemak jenuh rantai panjang, baik yang lurus maupun bercabang, yang lebih tinggi dibandingkan dengan lemak rumen total dan juga hijauan. Namun, pada bakteri ini jarang sekali ditemukan asam lemak yang tidak jenuh atau PUFA, polyunsaturated fatty acid. Nah, sedikit berbeda ya antara komposisi lemak bakteri dengan protozoa, walaupun pada dasarnya sangat susah membedakan antara lemak dari bakteri atau protozoa. Nah, lemak protozoa ini komposisi fosfolipidnya lebih tinggi, yaitu 85,5% dan sedikit mengandung mono, di, dan trigliserida. Protozoa itu ternyata komposisi lemaknya ini lebih banyak didominasi asam lemak yang tidak jenuh, ya, kalau dibandingkan dengan bakteri. Nah, di sini ada 18,1, 18,2 maupun 18,3. Jadi kalau protozoa ini lebih banyak menyumbangkan asam lemak yang tidak jenuh. Nah, sedangkan pada fungi ini komposisi asam lemaknya ini juga berbeda-beda. Ini didominasi oleh fosfolipid, ya. Ini ada fosfatidil etanolamin, fosfatidilkolin, fosfatidil inositol, asam fosfatida dan juga kardiolipin. Sedangkan fraksi lemak netral ini ada asam lemak bebas, triasilgliserol, diasilgliserol dan juga 1,3 diasilgliserol. Itu komposisi lemak yang ada pada fungi. Nah, ini adalah overall view degradasi lemak oleh mikroba rumen. Jadi adik-adik, tadi kita sudah diskusikan bagaimana komposisi lemak di pakan, kemudian bagaimana komposisi lemak di rumen, kemudian apa yang terjadi di rumen yang menyebabkan berbeda antara jenis lemak pakan dengan jenis lemak yang di rumen, bahkan dengan asam lemak yang diserap di dalam tubuh. Ya, jadi tadi di pakan ini sebenarnya ada variasi sumber lemak, ya, ada fat suplemen, ya, fatty acid atau trigliserida, kemudian forage atau hijauan itu berupa galaktolipid,
Kemudian cereal grain, ini berupa trigliserida, dan juga oil seeds atau minyak dari biji-bijian, ini trigliserida. Ketika itu semua sudah masuk ke dalam rumen, ini akan dilakukan hidrolisis oleh bakteri rumen. Jadi kalau tadi trigliserida, ini akan lepas gliserol dan juga free fatty acid. Kemudian juga sama kalau itu galaktolipid, ini akan lepas galaktosa dengan free fatty acid. Gliserol dan galaktosa ini akan difermentasi menjadi VFA. Sedangkan free fatty acid, kalau tadi sifatnya jenuh ya mungkin tidak akan dilakukan biohidrogenasi. Tetapi kalau sifatnya tidak jenuh, ini akan dilakukan biohidrogenasi oleh mikroba rumen. Karena tadi beberapa alasan tadi, karena asam lemak tidak jenuh itu sifatnya toksik oleh mikroba rumen sehingga dilakukan biohidrogenasi. Ya, tadi sudah kita pelajari tahapannya, ada proses isomerisasi, kemudian ada proses hidrogenasi. Nah, hasilnya ini adalah asam lemak yang sudah jenuh. Kemudian nanti masuk ke usus halus untuk diserap. Nah, dampaknya adalah daging ruminan ini menjadi tinggi akan asam lemak yang jenuh. Nah, fatty acid ini juga ada sebagian yang sifatnya inert, ya, jadi lembam, sehingga tidak dilakukan biohidrogenasi di dalam rumen, ya. Sehingga begitu masuk ke pakan, kalau dia sifatnya lembam atau inert, ini akan lolos dari degradasi rumen. Kemudian langsung masuk ke usus halus. Nah, barulah di usus halus terjadi pemecahan lemak menjadi asam lemak. Ya, sehingga kita harapkan yang ini, ya, jadi lemak yang bisa lolos dari degradasi rumen, terutama kalau bahan kita atau bahan yang kita gunakan itu adalah asam lemak yang tidak jenuh, supaya tidak mubazir dijenuhkan oleh mikroba rumen, sehingga harus kita proteksi supaya lolos dari degradasi rumen. Nah, ada beberapa teknik proteksi yang banyak dilakukan, biasanya dengan sabun kalsium atau dengan mikroenkapsulasi. Ini bisa membantu memproteksi lemak sehingga bisa lolos dari degradasi rumen. Baik, itu yang bisa kita diskusikan terkait metabolisme atau degradasi lemak di dalam rumen. Kalau masih ada yang belum jelas dari pemaparan ini, bisa kita diskusikan lebih lanjut di forum diskusi yang ada di LMS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.